Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin presentasikan hasil kerja kami yang berjudul Pemikiran Sosiologi menurut Emil Durkheim dan Max Weber. Baiklah, yang pertama akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Aura Amanda Shafira. Yang pertama adalah biografi singkat Emil Durkheim. David Emil Durkheim lahir di Epinal, Prancis, 15 April 1958. Ia keturunan pendeta Yahudi, dan dia sendiri belajar untuk menjadi pendeta. Tapi ketika ia berumur 10 tahun, ia menolak menjadi pendeta. Sejak itu perhatiannya terhadap agama lebih bersifat akademis ketimbang teologis. Durkheim berpengaruh besar dalam pembangunan sosiologi. Tetapi pengaruhnya tak hanya terbatas di bidang sosiologi saja. Sebagian besar pengaruhnya terhadap bidang lain tersaruh dalam jurnal. Dan Durkheim meninggal pada 15 November 1917 sebagai seorang tokoh intelektual Prancis tersohor. Tetapi, karya Emil Durkheim mulai mempengaruhi sosiologi Amerika 20 tahun sesudah kematiannya. Fakta sosial yang dimaksud oleh Emil Durkheim. Kata fakta sosial pertama kali diperkenalkan pada abad ke-19 oleh Emil Durkheim. Durkheim bertujuan agar sosiologi memiliki dasar positivisme yang kuat sebagai ilmu di antara ilmu yang lain. Ia berpendapat bahwa setiap ilmu tertentu harus memiliki subjek pembahasan yang unik dan berbeda dengan ilmu lain, namun harus dapat diteliti secara empiris. Durkheim mengatakan bahwa sosiologi harus menjadi ilmu dari fakta sosial, yaitu membicarakan sesuatu yang umum yang mencakup keseluruhan masyarakat dan berdiri sendiri, serta terpisah dari manifestasi individu. Fakta sosial ini diartikan sebagai gejala sosial yang abstrak, misalnya hukum, struktur sosial, adat kebiasaan, nilai, norma, bahasa, agama, dan tatanan kehidupan lainnya yang memiliki kekuasaan tertentu untuk memaksa bahwa kekuasaan itu terwujud dalam kehidupan masyarakat di luar kemampuan individu, sehingga individu menjadi tidak tampak. Selain itu, fakta sosial memiliki 3 sifat, yaitu eksternal, umum atau general, dan memaksa. Yang pertama adalah eksternal. Eksternal yaitu fakta tersebut berada di luar pertimbangan seseorang dan telah ada begitu saja jauh sebelum manusia ada di dunia. Yang kedua, koersif atau bersifat memaksa. Fakta ini memiliki kekuatan untuk menekan dan memaksa individu menerima dan melaksanakannya. Dalam fakta sosial sangat nyata sekali bahwa individu itu dipaksa, dibimbing, diyakinkan, didorong dengan cara tertentu yang dipengaruhi oleh berbagai tipe fakta sosial dalam lingkungan sosialnya. Durkheim membagi fakta sosial menjadi 2, yaitu yang pertama adalah fakta sosial material, yaitu barang sesuatu yang dapat disimak, ditangkap, dan diobservasi. Fakta sosial inilah yang merupakan bagian dari dunia nyata, contohnya seperti arsitektur dan norma hukum dan birokrasi. Kedua, fakta sosial non-material, yaitu sesuatu yang ditangkap nyata atau secara eksternal. Fakta ini bersifat intersubjektif yang hanya muncul dari dalam kesadaran manusia. Contohnya yaitu egoisme, altruisme, dan opini. Menurut Emil Durkheim, fakta sosial tidak dapat direduksi menjadi fakta individu karena ia memiliki eksistensi yang independen di tengah-tengah masyarakat. Fakta sosial sesungguhnya suatu kumpulan dari fakta-fakta individu, akan tetapi kemudian diungkapkan dalam suatu realitas yang real. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa fakta sosial dihasilkan oleh pengaruh dari fakta psikis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nabila Putri Dwita. Durkheim mengatakan bahwa masyarakat merupakan hasil dari sebuah kebersamaan yang disebut dengan solidaritas sosial, yaitu suatu keadaan hubungan antara individu atau kelompok dengan kelompok yang didasarkan pada perasaan, moral, dan kepercayaan di anu bersama yang diperkuat oleh pengalaman emosional. Perbedaan-perbedaan yang mendasari bentuk kesatuan ini bersifat saling melengkapi dan tidak saling bertentangan, karena setiap peran yang terspesialisasi tergantung pada kegiatan-kegiatan jenis-jenis orang yang saling berhubungan dalam berbagai macam jabatan dan kegiatan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa solidaritas organis adalah sebuah kesatuan dari sebuah keseluruhan yang bagian-bagiannya berbeda-beda namun berhubungan dengan cara sedemikian rupa sehingga masing-masing membantu tujuan keseluruhan. Dimulai dengan kelas dalam pandangan Weber merupakan sekelompok orang yang menempati kedudukan yang sama dalam proses produksi, distribusi maupun perdagangan. Pandangan Weber mengangkapi pandangan Marx yang menyatakan
kelas hanya didasarkan pada pengusahaan modal, namun juga meliputi kesempatan dalam meraih keuntungan dalam pasar komoditas dan tenaga kerja. Keduanya menyatakan kelas sebagai kedudukan seseorang dalam hierarki ekonomi. Weber berpegang pada konsep orientasi tindakannya dengan menyatakan bahwa kelas bukanlah komunitas, sedangkan kekuasaan dikonsepsikan sebagai suatu kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi orang lain tanpa menghubungkannya dengan penerimaan sosialnya yang formal. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Anissa Dermawan. Pikiran Weber tentang rasionalitas dan tindak sosial. Weber mendefinisikan rasionalitas. Ia membedakan menjadi dua jenis. Satu, rasionalitas sarana dan tujuan. Dua, rasionalitas nilai. Itu semua dasar. Namun tidak sama dengan pemahaman tentang rasionalisasi skala luas yang dikemukakan oleh Weber. Tipe-tipe rasionalitas. 1. Rasionalitas praktis. Tipe ini muncul seiring dengan longgarnya ikatan bagi primitif dan terdapat dalam setiap peradaban. 2. Rasionalitas teoritis. Tipe ini melibatkan upaya kognitif untuk menguasai realitas melalui konsep-konsep yang makin abstrak dan bukannya melalui tindakan. 3. Rasionalitas substantif. Melibatkan sarana untuk mencapai tujuan dengan konteks sistem nilai. 4. Rasionalitas formal yang melibatkan kalkulasi, sarana, dan tujuan. Weber memiliki konsep rasionalitas sebagai titik pusat perhatian utamanya. Nah, konsep ini sama dengan pentingnya konsep solidaritas untuk Durkheim. Jadi, kesimpulan dari makalah kelompok kami, Emile Durkheim adalah seorang sosiologi asal Prancis yang mengemukakan teori tentang fakta sosial. Menurut Durkheim, sosiologi pada ilmu dari fakta sosial. Dalam mempelajari sosiologi, kita harus menggunakan fakta sosial. Fakta sosial dapat diartikan sebagai gejala sosial yang abstrak, seperti struktur sosial, adat kebiasaan, nilai, norma, bahasa, agama, dan tatanan kehidupan lainnya, yang memiliki kekuasaan tertentu untuk memaksa individu. Kelas dalam pandangan Weber merupakan sekelompok orang yang menempati kedudukan yang sama dalam proses produksi, distribusi, maupun perdagangan. Pandangan Weber melengkapi pandangan Marx yang menyatakan kelas hanya didasarkan pada penguasa modal, namun juga meliputi kesempatan dalam meraih keuntungan. Dalam pasar, komoditas dan tenaga kerja, status oleh Weber lebih ditekankan pada gaya hidup atau pola konsumsi. Namun demikian, status juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ras, usia, dan agama. Sudah jadi semacam patokan umum kalau suatu status dikaitkan dengan gaya hidup. Weber tidak terlalu tertarik pada orientasi tindakan yang terfragmentasi. Pokoknya adalah keteraturan dan pola-pola tindakan dalam peradaban, institusi, organisasi, strata, kelas, dan kelompok. Tipe-tipe rasionalitas. Yang pertama, rasionalitas praktis. Yang kedua, rasionalitas teoritis. Yang ketiga, rasionalitas substantif. Yang keempat, rasionalitas formal. Menurut Max Weber, tindakan sosial adalah tindakan manusia yang dapat mempengaruhi individu-individu lainnya dalam masyarakat serta mempunyai maksud tertentu. Suatu tindakan sosial adalah tindakan yang dilakukan dengan mempertimbangkan perilaku orang lain dan berorientasi pada perilaku orang lain. Sekian dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.